mau bercerita pertama tentang berdirinya SMP Radikal. Suatu ketika Atina menguji penelitian mahasiswa S2, penelitian di 3 kabupaten. Ada yang menarik dari sampel yang mahasiswa penelitian jadi informan dari 116, karena pakai random sampling diambil hanya 29 orang mereka dari 116 hafal Quran. Jadi yang hafal Quran 30 juz, ada yang 25, ada yang 21, tapi di atas rata-rata yang jadi sampelnya 116 itu rata-rata 10 juz ke atas. Diambillah 29 santri yang hafal Al-Quran dan pakai rambut santri. Yang 6 orang itu adalah pemahamannya adalah moderat, selebihnya dari 6 berarti sekitar 23 nikah radikal. Itu yang hasil ujian tesis. Ternyata yang 6 itu sebagaimana dicoba Ustaz Ikrim kendalinya. Dari situlah saya punya pikiran untuk membangun lembaga pendidikan. Karena saya belum punya uang untuk membangun seperti ini. Yang 23 orang itu memahami hafalan Al-Quran itu secara tekstual. Kenapa mau secara tekstual? Ternyata tidak diimbangi memiliki kapasitas keilmuan mau sebagai rakor. Memaknai Al-Quran serampangan, tidak memiliki keilmuan ilmu alam, sehingga dalam memahami Al-Quran ternyata sekitar oleh keluarga itu sesat dalam memahami, karena tadi ilmu untuk menerima Al-Quran. Jadi pendidikan itu harus mencapai 3 tingkat: religius, berilmu, berakhlak mulia. Peter tak atau Preman bercombong orang saya dari sekolah dari orang tidak bagus, gagal. Tapi kan cuma apa pendidikan religius. Untuk mencapai religius apa yang dilakukan? Namanya itu visi pak misi. Misinya apa yang dilakukan untuk mencapai religius? Religius kita agamis, kadang agamis, perilakunya saya. Untuk mencapai itu apa yang dilakukan? Gurunya semuanya bersepakat. Pertama, berangkat ke sekolah, siswa harus ke wudu. Setelah wudu sholat di tempat ini adalah sholat, makanya tak boleh ngangkui sepatu sekolah. Karena itu setiap hari dipakai sholat punya wudu dari pondok, masuk ke kelas sebelum pelajaran dimulai sholat duha. Setelah sholat duha mau Quran karena tahfidz. Setelah itu jam 8.30 baru masuk ke kelas mengikuti pelajaran sebagaimana jadwal. Begitulah seterusnya. Membangun kepribadian untuk menjadi religius 3 tahun. Kelas 1, kelas 1 sampai kelas 9 dilatih. Nah, akhirnya itu saya kembalikan pada dengan alhamdulillah yang masih melanjutkan di SMK. Makin yang pulang dari SMK melanjutkan di sekolah yang lain udah titipkan di sekolah. Di pondok ini adalah sebagaimana duhanya aktif, tahajudnya aktif, sopan dan santunnya saya lanjutkan. Mudah-mudahan seterusnya yang lulus ini dapat berkah ilmunya. Amin Allahumma. Atau dikanjilkan kalau pulang dari pesantren ternyata di luar religius berarti ada sebuah kegagalan. Nomor 2, sholat duha sama leman di sambian di kali perkara tidak nempel, tidak membekas. Makanya sudah dibangun untuk religius itu karena memanggil wakil psikologi, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar menjadi kepribadian. 3 tahun agar supaya menjadi kepribadian pertama dilatih sholat duha. Tujuannya adalah setelah pulang dari sekolah, pulang dari waktu menjadi kebiasaan menjadi religius. 1. Untuk mencapai berilmu gimana? Sepakat keilmuan sama ustaz luar biasa. Religius tidak mungkin religius kalau tidak memiliki kapasitas keilmuan bisa taklid.
Tetapi diajarin fakir boleh, soalnya bebas juga. Makanya mana di kain sekolah khawatir nanti mainan sarang panjenengan. Saya nanti tunjuk nomor sekian. Tidak, bebas panjenengan. Kontrak panjenengan nikah takkan ini berbeda mandi berapa saja. Siapapun yang bunyi, insya Allah kontrak panjenengan mampu. Amin Allahumma. Ilmu. Jadi tidak cukup lantai sholat duha begitu. Tetapi harus memiliki keilmuannya. Ilmunya seperti apa? Fadilah melakukan ilmu seperti apa? Ibadah seperti apa? Ilmunya yang paling tinggi. Bentuk eksernya apa yang disebut menurutnya? Bentuk eksernya religius, berilmu. Ada yang ketiga, orangnya religius, langsung santun. Ilmu apa lagi? Ternyata akhlakul karimahnya tidak dipakai dari suku Arab, tidak paman, tidak tinggi, kurang sopan, tidak tetangga, kurang bagus. Ada yang gagal. Makanya 3 poin itu religius, berilmu seperangkat ilmu diberikan. Yang terakhir ada yang tak pentingnya adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia bagian dari kehidupan pribadi. Jadi mencetakkan itu yang susah. Mudah-mudahan dengan alokasi waktu 3 tahun, bagaimana mendidik makanan panjenengan itu pasca purnama Gagato tetap berangkat, religiusnya tetap berangkat, keilmuannya berkembang, akhlak mulianya jalan. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Allahumma. Yang terakhir atas nama pengasuh dan ketua yayasan di pondok ini, insya Allah di tahun ini pemerintah memberi peluang, memberi kesempatan untuk mengelola pendidikan di akhir ini yang namanya SMK, prodinya di KPU. Saya bangga kemarin ada rapat bapaknya Kensi ini, Haji Yusiful Islam itu memperdayakan putranya di sini. Bahkan dia setelah pulang masih ngomong, sekarang pulang gitu, ikut berterima kasih. Seorang saya di ahli KPK mendesain kontrak panjenengan seperti ini. Bahkan ada NLC juga di sini. Saking percayanya, akhirnya berada tersebut. Saya mendesain akhlakul karimah religius itu hasilnya seperti ini. Dan makin ada jurusan di kafe SMK kepalanya anak rezeki. Saya usul dan anak beliau segenap calon guru. Pertama, misinya tidak menghilangkan religius. Sekalipun SMK nanti pasca purnanya di dunia kerja, tetapi religius harus ditanamkan. Kerja di mana saja religius tetap dipakai.